Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandian Junior dari kelas 2D Penyas Universitas Siliwangi, NPM 19219150. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori dasar dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Konsep dasar dan kurikulum pembelajaran terbagi ada 5. Yang pertama ada pengertian kurikulum, yang kedua ada pengertian pembelajaran, yang ketiga ada kaitan pembelajaran dan kurikulum, yang keempat ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran, yang terakhir dan yang kelima ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Nah, dari kelima yang saya sebutkan tadi, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, jadi kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh kepada peserta didik. Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dengan rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian kurikulum, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama, dikarenakan bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidik. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidik yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memadai. Jadi peserta didik dapat belajar dengan efektif dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Oke, selanjutnya ada kaitan kurikulum dan pembelajaran. Mengapa kurikulum dan pembelajaran saling berkaitan? Karena kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak akan terpisahkan. Meski berada pada posisi yang berbeda, belajar sebagai kegiatan inti dari pembelajaran memiliki arti modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Keduanya memiliki keterkaitan yang padu. Tanpa kurikulum, pembelajaran tidak akan efektif. Sementara tanpa pembelajaran, kurikulum juga tidak akan berarti apa-apa. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak akan terpisahkan meski berada pada posisi yang berbeda. Terus selanjutnya ada perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaannya adalah kalau kurikulum perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, kalau pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, perbedaan yang signifikannya
Jadi kurikulum adalah gambaran besar dari suatu proses dan pembelajaran adalah teknik penggambaran untuk memahami suatu kurikulum. Dan yang terakhir ada hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama ada model dualistis, yang kedua ada model berkaitan, yang ketiga ada model konsentris, dan yang keempat ada model siklus. Nah, yang disebut model dualistis adalah pada model ini kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri. Kurikulum yang harusnya menjadi pedoman dan pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Dan yang kedua ada model berkaitan. Model berkaitan itu jadi kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Yang sudah saya jelaskan tadi di atas, yang tidak akan terpisahkan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, terus yang ketiga ada model konsentris. Pada model ini keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Dan yang terakhir ada model siklus. Pada model ini antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah namun memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.